selamat siang. Nama saya Hari Cahyono. Saya bekerja dan bergabung bersama Kementerian Luar Negeri. Dulu namanya Departemen Luar Negeri tahun 1987 sampai tahun 2018. Pangkat saya terakhir Minister Kanseler, dan saya ditempatkan terakhir di KBRI Singapura. Saya bergabung bersama setelah lulus pendidikan ya tahun 1987. Saya bergabung dengan namanya PDK. PDK itu Pejabat Diplomatik dan Konsuler. Kemudian setelah itu saya magang di namanya dulu Direktorat Jenderalnya Hubungan Ekonomi Luar Negeri atau HELEN. Yang mayoritas tugas-tugasnya adalah meningkatkan hubungan ekonomi luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara akreditasi atau tempat di mana saya bertugas. Nah, kaitannya dengan hak asasi manusia, kebetulan saya di penempatan yang keempat itu saya menjadi Kepala Bidang Protokol dan Konsuler di negara Eropa Timur, di Rusia. Begitu juga terakhir di Singapura, begitu juga kaitannya hampir sama tugasnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah konsuler. Yang ingin saya ceritakan atau berbagi pengalaman di sini adalah bagaimana serunya kami sebagai pejabat diplomatik konsuler berperan membantu tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Moskow waktu itu atau di Rusia ya waktu itu di Eropa Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan bagaimana kami yang bekerja di KBRI ini mengalami istilahnya halangan yang cukup berat ya, karena kita tahu sendiri Rusia adalah negara yang berpaham komunis. Memang berbeda dengan komunis di Cina atau komunis di negara-negara lain dengan di Rusia ini. Contoh yang paling mudah adalah selama kami bertugas, kami tidak boleh melepaskan yang namanya paspor diplomatik kami di sana. Jadi itu harus selalu di kantong. Karena apa? Polisi-polisi di Rusia itu berjalan dimanapun juga pasti akan menanyakan identitas kami. Kalau menurut mereka muka kita adalah muka dari bukan dari warga negara setempat atau terlihat dari muka kita yang Asian style ini gitu. Jadi mereka pasti akan menghentikan kita dan menanyakan, "Yuk dari mana? Terus mana paspornya? Paspor diplomatiknya? Terus apa kerjaannya di sini?" Nah, itu biasanya mereka akan menanyakan secara detail. Karena begitu kita tidak bisa menunjukkan paspor kita akan ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Bahkan apalagi kalau sampai kita expired ya masa tinggal kita di sana, itu kita langsung dideportasi. Nah, kaitannya dengan pekerjaan di sini saya akan menceritakan bagaimana menderitanya sebagai seorang TKI atau beberapa teman-teman TKI, TKW yang bekerja di Rusia. Saya akan kasih contoh, ada 3 warga negara Indonesia yang mohon maaf, identitas saya sebutkan, mereka adalah waria. Jadi bukan wanita, bukan pria. Ya, mereka ini diajak untuk bekerja di Moskow dengan bayaran dari orang yang mengajak ini. Tentu saja mereka sebagai pekerja-pekerja yang istilahnya berpendapatan kecil, dengan senang hati diajak ke luar negeri, dibayarin, hotelnya dibayarin, terus mereka katanya di sana akan senang-senang dengan si orang yang ngajak ini, yang ternyata ketika sampai di Moskow, mereka kan hanya punya visa tidak lebih dari 1 bulan ya untuk tinggal di sana. Itu sengaja oleh si yang ngajak bekerja ini, mereka disenang-senangkan di sana sehingga lupa bahwa mereka sudah overstay. Jadi melewati batas tinggal di sana dan akhirnya mereka ditakut-takutin.
bahwa mereka akan dilaporkan kepada polisi sehingga mereka akan dipenjara. Dipenjara bahkan setelah selesai penjaranya itu kurang lebih 12 tahun. Setelah dipenjara itu mereka akan di blacklist. Nah kalau di blacklist itu mereka tidak boleh kembali lagi ke Rusia. Sampai akhirnya mereka ngikutin apa yang diinginkan oleh si investor ini, orang yang ngajaknya ini. Sehingga ternyata, bukan sehingga ya, jadi mereka ini ternyata pekerjakan sebagai pekerja seks komersial, tapi khusus waria-waria. Dan sebagai informasi, ternyata di Rusia ini tidak biasa yang namanya waria. Jadi tidak ada tuh waria itu. Jadi ketika mereka ditangkap oleh imigrasi maupun polisi-polisi di sana, polisi-polisi internasional, mereka ini justru istilahnya dipaksa kerja, menjual diri, sampai ada di website-website setempat yang kemudian kita tahu bahwa ini adalah pekerja seks komersial WNI gitu. Cuman statusnya kita kan nggak tahu ini wanita atau laki-laki. Karena mohon maaf lagi, setelah tertangkap mereka ini ternyata setengah pria, setengah wanita gitu. Jadi mereka istilahnya mereka melalui polisi setempat, polisi internasional yang ada, mereka minta tolong untuk dibebaskan karena mereka sudah mulai tersiksa karena mereka bekerja pagi siang malam gitu. Sementara mereka tidak dikasih bayaran. Nah itu mereka minta kepada KBRI untuk dilepaskan atau dibebaskan. Sampai akhirnya mereka terbebaskan, kita gerebek tengah malam jam 2 malam. Selesai sampai besok malamnya lagi, dan akhirnya kita bisa membawa mereka ke KBRI dengan bantuan polisi setempat. Itu yang kami ingat itu. Nah, yang kami sayangkan adalah bahwa teman-teman pencari kerja ini tidak tahu bahwa bekerja di Eropa Timur itu sangat mengerikan ya. Sehingga hak-hak mereka itu contohnya ketika mereka berangkat ke sana, pasportnya itu dipegang oleh si majikan. Nah itu mereka nggak bisa kemana-mana, padahal di jalan itu polisi-polisi bisa bertanya sewaktu-waktu mereka ini siapa, gitu. Kaitannya dengan hak asasi manusia yang ingin kami perjuangkan adalah meminta gajinya mereka. Terus terjadi TPPO, penjualan orang ya secara paksa, yang semula mereka diajak bersenang-senang tapi ternyata disuruh bekerja sebagai penjual seks, penjajah seks, dan tapi mereka tidak digaji sehingga mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah hak itu yang kami perjuangkan, kami bebaskan mereka, kami mintakan gajinya mereka, sampai akhirnya atas kebijakan Bapak Duta Besar, pimpinan kami, mereka diongkosi oleh negara untuk bisa pulang ke Indonesia. Jadi itu salah satu contoh yang menurut kami paling mengerikan ya, karena harus menggerebek tempat mereka menjual seks. Kemudian mereka juga tidak digaji, makannya juga nggak, sangat kasihan lah kita ininya. Jadi kita senang mereka akhirnya bisa kita pulangkan, karena tugas kita di KBRI itu adalah bagaimana membawa pulang mereka sampai ke Indonesia. Itu cerita pertama yang paling mengerikan. Cerita kedua yang kami juga ini menurut kami mengerikan, ada seorang wanita yang memang sudah biasa menjadi TKW. Dia ini orang Blitar, kemudian diajak bekerja dengan gaji yang menurut mereka katanya cukup mahal. Gitu. Ternyata biasa mereka bekerja, paspornya ditahan, terus mereka bulan pertama masih dikasih gaji, tapi bulan kedua nggak dikasih gajinya, bulan ketiga, sampai seterusnya. Nah, setelah 1 tahun, ada orang Indonesia yang memberitahu kami di KBRI bahwa ada orang Indonesia yang tidak bisa pulang dan gajinya tidak diterima. Nah, di situ kami mulai mendatangi rumah tersebut, mengintai rumah tersebut, minta tolong kepada polisi setempat yang memang karena birokrasinya di sana itu sangat bagus ya. Jadi kalau kita minta tolong kepada kepalanya, mereka akan langsung membantu melalui polisi internasional. Jadi disinilah mulai tugas kita dari KBRI, bagaimana membantu mengeluarkan mereka. Ironisnya, besoknya kami akan menggeledah rumah tersebut, tempat di mana si wanita ini bekerja. Si wanita ini sudah tidak tahan begitu
majikannya pergi untuk apa istilahnya bersenang-senang ke diskotik, si wanita ini lompat dari lantai 3 rumahnya. Jadi bisa dibayangkan wanita ini lompat dari lantai 3. Untungnya ini masih orang Indonesia, selalu merasa bilang untung. Jatuh di atas warung-warung yang pakai tenda. Sehingga badannya tertampung itu, tapi mengalami patah tulang mulai dari leher, rusuk sampai kakinya. Kalau nggak salah itu 12 patahan kaki, 12 patahan tulang. Nah itu ketika kami besoknya menggerebek rumah tersebut, kami mendapati wanita tersebut sudah di rumah sakit. Jadi kami kaget juga karena seluruh tubuhnya itu dari kaki sampai leher itu di gips. Permintaannya Pak Dubes waktu itu adalah mau diapakan wanita ini. Saya bilang ya secepatnya pulang Pak, karena penyembuhan terbaik adalah bila wanita ini bisa berkumpul dengan keluarganya. Nomor 2, kita mintakan gajinya Pak dan paspornya agar dikembalikan. Alhamdulillahnya melalui bantuan polisi internasional setempat, hak-haknya bisa dikembalikan. Dan beliau atas kebaikan Pak Dubes, bayangkan di pesawat itu 3 bangku yang mestinya untuk 3 orang, kita sewa semua, kita beli hanya untuk memulangkan si wanita ini. Jadi itulah tugas-tugas kami, diantaranya bagaimana mengembalikan si wanita yang memang bekerja secara terpaksa, ya terpaksa dalam arti semula dijanjikan gaji yang baik, dijanjikan fasilitas yang baik, ternyata itu semua tidak ada, bahkan paspornya ditahan. Nah yang ketiga, yang mungkin paling serem adalah kami memulangkan pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di Rusia atau Eropa Timur ini, tapi mereka terdampar di wilayah yang paling luar dari Rusia. Itu namanya desanya itu Helms. Ya, itu kira-kira kalau dari Jakarta itu ke Pulau Bali jaraknya tuh. Jadi naik mobil itu pun masih di pegunungan. Jadi suatu saat ceritanya Pak Menteri mendapatkan berita bahwa ada 12 orang Indonesia yang bekerja di kapal asing, tapi 9 mati, sisa 3. Pak Menteri waktu itu minta agar ini bisa menjadi bahan laporan utama untuk mengeluarkan tenaga kerja Indonesia ini, baik itu mayatnya maupun sisa dari nelayan-nelayan yang masih hidup, yaitu 3 orang. Tapi ternyata ketika sampai di sana, pertanyaan Pak Menlu juga bagus waktu itu, Pak Menteri. Tolong tanyakan dia bekerja secara legal atau ilegal. Kalau legal berapa gajinya? Gitu. Dan kenapa dia bisa bekerja di kapal asing tersebut? Nah, ternyata mereka ini bekerja secara legal. Jadi secara hukum mereka memang bekerja di sana. Tapi mereka itu tidak akan pernah melihat daratan selama 6 bulan. Sampai suatu saat ketika mau pertukaran awak, hampir bulan ke-6, yaitu kira-kira bulan ke-5 gitu, itu kapalnya pecah didera ombak, 9 orang pelaut Indonesia ini mati, sisa 3 orang. Nah 3 orang inilah yang kita bantu, dan ternyata mereka ini dipekerjakan legal, tapi dengan gaji yang paling murah. Yang ternyata ketika kami mencari informasi yang lebih detail, mereka itu digaji yang paling murah. Berapa? Yaitu cuman $150. Bayangkan, orang lain dengan keahliannya yang sama, mereka mendapatkan gaji $1.200. Ini cuma dibayar $150. Nah yang paling kecil $120. Jadi bayangkan nelayan-nelayan Indonesia ini mereka kebanyakan berasal dari Tegal, dari Jombang, dari pesisir ya kebanyakan mereka itu. Jadi mereka bekerja apapun juga yang penting dapat uang. Nah, akhirnya kita datang ke Holmes itu dan kita dapatkan tempatnya, desanya di mana memang itu desa nelayan. Dan kita tanyakan, itu yang unik adalah Rusia atau Eropa Timur ini kan selalu suhunya di bawah 16 derajat Celcius ya, jadi hampir kira-kira kalau itu lebih dingin dari lemari es. Nah pada saat itu ketika nelayan-nelayan itu berada di sana itu suhunya mencapai minus 33 derajat Celcius. Maka itu
mereka yang sisa 3 orang ini udah apa, kakinya, tangannya, bentuknya itu udah seperti ikan kembung, keras, kaku. Bahkan permintaannya dokter-dokter di Rusia, mereka harus diamputasi. Tapi mereka bilang bahwa usianya mereka itu kan masih 19 tahun, 18 tahun. Terus mereka cuma menanyakan pada kami, minta tolong kepada orang-orang KBRI. Terus kalau kami pulang, Pak, tangan kami nggak ada, kaki kami nggak ada, kami bekerja dengan apa, Pak? Ini aja kami menerima upah apa adanya. Sehingga kami menanyakan pada dokter-dokter di Rusia itu dan mereka mengusahakan. Dan pelan-pelan mereka itu disuntik pembuluh darahnya sampai akhirnya lemes lagi, kayak berfungsi sebagai tangannya semula, kakinya. Kemudian kita mintakan hak-haknya gitu ya, yang ternyata kapalnya itu tidak berbendera Rusia, jadi berbendera Korea. Nah, kita mintakan perwakilan di sana, kita perjuangkan, dan mereka akan membayarkan gajinya sesampainya mereka di Indonesia. Jadi mereka, karena kapalnya itu pecah ya, didera ombak ketika mereka bekerja, si perusahaan ini mau mengganti, dan mereka bersedia menanggung tiket pulang. Tapi karena mereka tidak punya paspor, tidak punya apa, sehingga kita memberikan fasilitas paspor pulang dari TKI ini. Akhirnya mereka sampai di kampung mereka masing-masing, mendapatkan gajinya masing-masing, dan perusahaan yang mengirimkannya mau bertanggung jawab. Di situ kebahagiaan kami, orang-orang KBRI, bagaimana kami menyelamatkan hak-hak mereka, nyawa mereka, dan peran kami membela mereka sampai ke tanah air. Ya, ini ya, jadi ini sangat ironis, yang sangat ironis saya bilang. Rusia sangat hebat, saya bilang gitu. Jadi ketika Pak Menlu menanyakan bahwa besok saya akan rapat interdep, dan saya akan audiensi dengan konferensi pers dengan wartawan-wartawan khusus untuk menjawab bagaimana nasib nelayan-nelayan ini. Maka itu pertanyaan beliau adalah, apakah mereka legal, atau apakah mereka mendapatkan gaji yang benar, apakah mereka dikirim oleh perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab. Dan itu jawabannya semua benar, bahwa mereka bekerja di perusahaan yang legal, mereka bekerja di kapal itu legal, mereka mendapatkan hak-haknya juga legal. Hanya yang kita tidak tahu, yang instingnya Pak Menlu barangkali ya, lebih tepatnya gini, berapa mereka digaji di kapal itu. Ternyata awak kapalnya yang curang, si kapten kapalnya itu. Jadi orang lain dengan kemampuan yang sama digaji $1.200, si TKI nelayan-nelayan kita ini hanya $150. Di situ yang kita kaget, dan itu ketika diinterogasi bersama dengan polisi-polisi internasional. Ini yang kenapa saya bilang hebat. Sebenarnya bukan hebat ya, kejam saya bilang gitu. Begitu mereka tahu bahwa kapten kapalnya yang berbuat curang, mencurangi pekerja-pekerja asing, besoknya si kapten kapalnya ini walaupun umurnya baru 33 tahun, ditembak mati, dieksekusi. Itu coba bayangkan ya teman-teman. Jadi mereka nggak main-main. Jadi mereka, karena apa? Dari 12 nelayan ini 9 hilang karena kena ombak, pecah kapalnya itu gitu. Jadi mereka malu ketika tahu bahwa, dan itu dinyatakan di depan kita. Hanya si kapten kapal diambil, terus besoknya nggak kelihatan. Ketika kami tanyakan sama orang yang berwenang di situ, waktu itu kayak wali kotanya gitu ya, karena mereka sangat membantu, polisi di sana itu sangat membantu, karena mungkin birokrasi komunis ya. Kalau atasnya kita kenal baik, itu ke bawahnya cepat. Itu saya mengalami beberapa kali bagaimana hubungan baik antara kita dengan Rusia, Indonesia dengan Rusia, sangat baik. Dan mereka, walaupun mereka berfaham komunis, tapi sangat membantu. Apalagi mereka tahu bahwa kami sendiri sebagai diplomat, sebagai kawan-kawan dari KBRI ini, meminta pertolongan sungguh-sungguh kepada mereka. Jadi mereka bantu, yang kami tidak sangka adalah kapten kapalnya itu dieksekusi, langsung ditembak mati. Karena kamu telah menghilangkan 9 nyawa nelayan Indonesia. Itu yang kami kaget gitu. Ada satu lagi cerita. Nih kalau ini, jadi waktu itu ada 20 pekerja Indonesia yang dia itu tenaga las di bawah laut. Itu kan perlu keahlian khusus.
Mereka dikontrak sudah 1 tahun. Tiba-tiba saya dapat telepon KBRI, Pak tolong kami Pak. Kenapa? Paspor kami ditahan, gaji kami udah 6 bulan nggak dibayar, kami minta pulang nggak dikasih, tidak dibelikan tiket. Untungnya perjalanannya itu kalau menuju kota itu sekitar Jakarta, Surabaya. Jadi kami datang ke sana, saya langsung ketemu dengan kepala perwakilan diplomatik di kota itu. Saya juga nggak, mereka sendiri kaget ketika tahu bahwa kami sama-sama diplomat yang kebetulan pangkatnya sama, waktu itu sama-sama minister kanseler ya. Itu terus kami menanyakan mana paspor dari teman-teman kami ini. Kemudian kenapa nggak dibelikan tiket? Kenapa visanya tidak diperpanjang? Langsung hari itu juga kepala perwakilan diplomatik yang ada di sana itu turun ke bawah. Mohon maaf nih sekali lagi Rusia, saya memuji Rusia ini ya. Kantor perwakilan tempat orang Rusia yang mempekerjakan orang-orang Indonesia ini diratakan dengan tanah, dengan bulldozer diratakan. Terus si kepala perusahaannya ini langsung disuruh membelikan tiket pesawat, kemudian suruh membayar uang gajinya, gitu. Jadi itu yang kami salut. Jadi ketika beliau ketemu dengan saya, gitu menyatakan bahwa tiketnya sudah di tangan pekerja-pekerja Indonesia, gajinya sudah ini, dan mereka besok boleh pulang. Dan ketika kami nyamperin, ya itu yang kami lihat. Perusahaan itu sudah rata dengan tanah. Jadi begitulah tegasnya orang-orang Rusia dan sungguh-sungguh membantu TKI-TKW kita di sana. Jadi sekali lagi hak-hak mereka bisa diperjuangkan ya karena hubungan baik antara Indonesia dengan Rusia. Saya di sana 4 tahun 2 bulan. Dari tahun berapa? Dari tahun 2009 sampai 2014. Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.